Halo, selamat siang teman-teman semua. Bersama kami Ketua Umum Apisindo Asosiasi Pondok Wisata Indonesia, Reinhard Samadi. Nah, di hadapan saya ada berdiri bersama-sama dengan saya Hukum Tua Desa Kulu dengan Bapak siapa, Pak? Parmenas Gurlete. Oke, Pak Parmenas Gurlete. Kemudian ada Pembina Apisindo Pusat yang juga membidangi UMKM dengan Pak siapa, Pak? Roland Ganda. Roland Ganda. Dan staf khusus, beliau juga menjabat sebagai staf khusus Bupati. Nah, kemudian dengan Ketua BPD Desa Kulu dengan Pak siapa, Pak? Abram Singale. Abram Singale. Kemudian dengan Bapak Ketua Pokdarbis Desa Kulu dengan Pak siapa? Pak Yusak Bogar. Pak Yusak Bogar. Nah, pemirsa, teman-teman semua, kesempatan ini saya akan bincang-bincang ringan sedikit tentang bagaimana kita akan bersama-sama menggali potensi wisata yang ada di Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Kita mulai dulu dengan Pak Hukum Tua Desa Kulu. Nah, menurut Bapak kira-kira potensi apa yang ada di Desa Kulu ini yang bisa dikembangkan sebagai desa wisata? Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi sekali lagi nama saya Parmenas Gurlete. Aku penjabat Hukum Tua di Desa Kulu ini. Jadi Desa Kulu ini adalah bagian dari 20 desa yang ada di Kecamatan Wori dan merupakan desa ke-13 desa pesisir berbatasan langsung dengan Desa Palais yang ada di Kecamatan Likupang Barat. Jadi desa paling ujung Kecamatan Wori. Dan untuk potensi-potensi wisata yang ada di sini, dari 351 jumlah kepala keluarga yang ada dengan 1.100 kurang lebih hampir 1.200 jiwa, kami kira di sini cukup ada beberapa potensi wisata yang bisa dikembangkan ke depan nanti. Dan ini juga merupakan semacam cita-cita atau kemauan kemauan yang memang ingin dari masyarakat mau mengembangkan desa ini menjadi desa wisata. Jadi seperti potensi di sini seperti bukit yang ada di kita lihat di belakang kita ini, desa ini bisa dikembangkan untuk misalnya bangun spot. Kemudian di desanya juga itu ada potensi-potensi seperti kuliner-kuliner yang masyarakatnya yang terdiri dari petani dan nelayan, dan juga ada pengrajin yang di sana bisa memanfaatkan hasil karya mereka, seperti ada kuliner-kuliner juga dikembangkan. Kemudian potensi berikut yaitu pemandangan kita yang ada di sekitar sini, seperti potensi hutan bakau ini untuk bisa dijadikan, dan juga pantai yang ada ini juga merupakan suatu potensi untuk dijadikan titik awal di mana kita melakukan kegiatan yang ada di daerah pesisir ekowisata ini. Nah, kemudian potensi yang selanjutnya adalah Pulau Peniki yang tinggal berjarak kurang lebih 300 meter dari titik yang kita berdiri ini. Jadi bisa ini ke depannya nanti juga tinggal melihat bagaimana perkembangannya ke depan, sekaligus bukan tidak mungkin juga pemerintah dan masyarakat sini mengharapkan kalau ke depannya nanti ada sokongan keuangan dana dari baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dari pihak swasta untuk melihat potensi-potensi yang ada di desa ini. Jadi kami kira ini Pak yang ada di sini, dan sekali lagi kami pemerintah mempunyai dan masyarakat di sini punya kerinduan untuk mengembangkan desa ini, sehingga kami pemerintah sebagainya berterima kasih juga dari pihak Asosiasi Pondok Wisata Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, dan juga Bapak Roland dari staf ahli Bupati Minahasa Utara yang pariwisata juga bisa datang di sini dan memberikan bekalan ilmu, memberikan motivasi di mana kita akan menuju ke desa wisata. Itu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi pada prinsipnya tujuannya pemerintah desa, Bapak selaku ketua mensupport ya. Oke, terima kasih. Kemudian kita beralih ke
Bapak Roland Nganda selaku staf khusus Pak Bupati Kabupaten Minahasa Utara. Nah Pak, kira-kira untuk supporting yang telah Bapak lihat bersama bahwa ada potensi UKM ke depan itu seperti apa Pak ini Desa Kulu? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua Apindo Nasional Pak Renat Samadi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas nama Bupati Minahasa Utara yang sudah mempercayakan saya untuk mengunjungi Desa Kulu, dan rencana pengembangan akan menjadi desa wisata ke depan. Sambutan dari masyarakat, terutama Bapak Hukum Tua Desa Kulu sangat baik, juga Bapak Ketua BPD beserta anggota, Bapak Ketua Pokdarwis beserta anggota. Saya berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk berkunjung dan melihat tempat ini. Semoga ke depan potensi-potensi yang ada bisa kita lebih kembangkan lagi. Yang saya lihat saat ini adalah potensi kuliner. Mungkin nanti di bagian situ bisa dibikin semacam pondok-pondok untuk tempat ngopi, santai-santai, gorengan-gorengan, keripik, pisang goreng dan segala macam. Berikut juga untuk pelaku homestay, itu salah satu bagian dari UKM atau usaha mikro nantinya kita bisa kembangkan dengan proyeksi Paniki. Para nelayan bisa mendapat hasil sampingan selain mencari tangkapan ikan. Mungkin bisa ketika banyak pengunjung, mereka juga bisa menerima tamu atau mengantar tamu untuk menyeberang ke Pulau Paniki yang tentunya sangat eksotis karena ada kelelawar di situ yang akan terbang di jam-jam tertentu, mungkin pada sore hari. Dan juga di situ potensi salah satunya adalah ketika air surut akan tampak pasir timbun yang berwarna putih. Sangat bagus, dan saya mengundang Bapak Ibu sekalian, para pemirsa untuk mengunjungi tempat ini yang tentu sangat menarik untuk dikunjungi ke depan. Dan harapan saya akan lebih banyak pengunjung ke tempat ini, akan dikelola juga dengan lebih baik, dibantu pendampingan dari kami, Apusindo. Dan juga nanti ada topangan dari pemerintah kabupaten melalui dinas pariwisata, Bapak Odi Sambul kiranya dapat mengunjungi tempat ini juga, dan kami akan sama-sama melihat dengan di depan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa staf khusus Pak Bupati Kabupaten Minahasa Utara Pak Roland Nganda. Beliau bukan cuma hanya berdiam di kantor teman-teman pemirsa, tapi beliau turun langsung melihat, meninjau kira-kira apa keluhan masyarakat untuk pengembangan UKM yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, terlebih di Desa Kulu. Begitu ya Pak ya? Oke. Kemudian kita tiba pada statement yang akan disampaikan oleh Ketua BPD. Nah, kira-kira selaku Ketua BPD dan pengurus BPD untuk pengembangan desa wisata Desa Kulu, kira-kira apa Pak yang akan disupport, atau kira-kira dalam bentuk kerjasama seperti apa? Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya sekali lagi Abraham Singale, Ketua BPT Desa Kulu. Sudah tentu sesuatu hal yang sangat penting itu masalah keuangan. Namun sekarang ada support dari BUMDes untuk menangani tentang hal keuangan, untuk menganggarkan memberikan dana ini untuk memfasilitasi semua kuliner-kuliner yang ada di khususnya di Desa Kulu ini, Pak. Wah, luar biasa. Jadi mungkin untuk ke depan Bundes akan memberikan penyertaan modal kira-kira ya. Jadi begitu, pemerintah bisa memberikan penyertaan modal dan sehingga tepat sasaran dan bisa diberikan ke pelaku-pelaku UMKM ya, mensupport ya usaha-usaha mereka. Luar biasa. Ya, seperti itu, Pak. Ah, mantap. Jadi Terima kemudian kita terima kasih kepada Pak Ketua Pokdarwis Desa Kulu. Kira-kira pengembangan potensi desa wisata ini, Desa Kulu seperti apa Pak ke depannya? Mohon diberikan sedikit pencerahan atau berikan sedikit penjelasan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sekali lagi nama saya Yusak Bogar, dipercayakan oleh pemerintah desa, bahkan pun masyarakat menjadi Ketua Pokdarwis Desa Kulu. Karena melihat daripada kondisi keadaan desa, Desa Kulu ini sangat berpotensi dengan adanya ekowisata. Jadi ada beberapa ekowisata atau dilihat dari lingkungan yang ada di Desa Kulu, salah satunya adalah mangrove.
Mangrove-nya sangat lebat. Lihat di sekitar lingkungan kita ini, kita berdiri ini, latar belakang kita adalah hutan mangrove. Berikut Pulau Peniki, berikut divingnya, berikut untuk melihat artinya terumbu karang yang ada kan di diving, itu fungsinya, sehingga bisa menyelam, bisa menikmati, bisa melihat keberadaan dan yang ada di lingkungan perairan laut yang ada di Desa Kulu. Sehingga potensi itu kami berkerinduan, apalagi disertai dengan visi dan misi Bupati kita, yaitu Pak Joni Ganda, bahwa ingin memajukan Minahasa Utara ini, yaitu dengan bukan lagi di mata Kabupaten Minahasa Utara, tetapi di mata dunia, mengangkat Kabupaten Minahasa Utara ini dengan latar belakang dengan pariwisata. Itulah sebabnya kami sebagai warga masyarakat sudah tentu berkerinduan, sehingga kami butuh topangan daripada pemerintah daerah, dalam hal ini khususnya provinsi. Marilah kami Apisindo ingin mengundang, membantu, memberikan topangan, dukungan kepada kami sebagai masyarakat Desa Kulu, karena dengan adanya latar belakang ekowisata yang ada di Desa Kulu ini, sehingga bagaimana kami ingin memajukan perekonomian dari masyarakat itu tergantung pada ekowisata yang ada. Sehingga sudah tentu itulah menjadi satu keluhan kami selalu bermohon sehingga ke depannya agar supaya desa ini bisa mandiri, ya kan? Bisa mandiri dan bisa terekspos lagi luas dari masyarakat umum, bukan juga di tingkat nasional tetapi tingkat internasional. Karena dengan latar belakang Desa Kulu, daerah pemukiman, begitu cantiknya pemandangan pergunungan yang ada, bahkan pun laut begitu indahnya. Kemungkinan itu yang kami sampaikan. Oke, Terima baik. kasih. Oke, baik. Jadi itulah beberapa opini-opini atau ungkapan-ungkapan keinginan dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Kulu, sehingga kita bisa bekerja sama-sama pemirsa dengan maksud tujuan bahwa Desa Kulu ini nantinya akan maju, mandiri, dan ekonomi masyarakat akan bertambah.